Selamat sore. Selamat sore buat peserta-peserta webinar yang hadir di sore ini. Selanjutnya mungkin saya akan panggilnya teman-teman ya, biar lebih akrab sama teman-teman. By the way, suaranya kedengeran ya? Pasti ya? Kedengeran ya? Oke. Oke, saya akan melanjutkan. Oke, sambutan dari saya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyiapkan waktu untuk bisa hadir di acara kita ini, webinar tentang topik maksimalkan profit dan kembangkan bisnismu. Nah, dengan narasumber yang beken-beken, kece-kece dari Pak Bedi, dari Pak Alvin. Nah, nanti saya akan memberitahukan tentang profil mereka. Nah, untuk webinar ini, itu diselenggarakan oleh Kotrip bersama dengan partner kerjasama itu Buku Pintar dan Bebas Akuntansi. Ya, didukung juga oleh Lunas, yang di mana Lunas ini adalah platform untuk mempertemukan antara UKM dengan mentor UKM itu sendiri. Oke, teman-teman, di sini saya akan meminta teman-teman untuk bisa membantu kami untuk mengisi feedback. Ya, saya akan memberikan reminder juga nanti ke depan di acara sepanjang acara ini. Saya akan meminta untuk teman-teman mengisi feedback dari link yang akan kita kirim menggunakan chat. Tolong teman-teman bisa bantu memberikan jawaban di mana ada salah satu pertanyaan yang kita tuh ingin mengetahui masalah-masalah yang teman-teman hadapi dalam bisnisnya. Kalau ke depan misalnya kita bisa mengetahui masalah teman-teman yang hadapi, kita bisa memberikan konsultasi secara one on one sama teman-teman, kita bisa memberikan solusi juga ya untuk bisnisnya teman-teman. So jangan lupa nanti teman-teman bisa kirimkan feedbacknya ke kita punya Google Form. Selanjutnya saya akan membacakan tata cara dalam webinar ini. Mohon disimak. Oke, silakan teman-teman yang mau open cam saat acara berlangsung, silakan dipersilakan, tidak kita akan hide. Kemudian untuk mic, tolong teman-teman juga pastikan untuk di silent atau dimatikan. Dimohon untuk tertib di acara webinar ini berlangsung. Apabila teman-teman ada pertanyaan saat pembahasan di dalam pembahasan materi ya, itu teman-teman bisa langsung melakukan chat di kolomnya. Ya, di kolom komentar ya. Jadi teman-teman bisa tulis pertanyaan sehubungan tentang materi. Nanti saya yang akan membacakan. Apabila nanti ada waktu lebih, maka saya akan meminta dari teman-teman itu bisa bertanya langsung kepada narasumber yang berkaitan tentang tema tersebut atau topik yang akan dibahas. Oke, semoga teman-teman bisa dipahami ya. Semoga kita punya webinar ini juga berjalan dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat sore, selalu sehat. Semoga prokes juga dijalankan dengan baik dan selalu semangat di setiap harinya. Oke, tanpa menunggu-nunggu lagi, kita akan membahas satu tema. Temanya kita bilang tema pengantar ya, yaitu tentang mengenai profit usaha dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, tema ini akan dibawakan oleh Pak Alvin. Pak Alvin adalah seorang co-founder dan director dari PT Bebas Akuntansi. Beliau ini di tahun 2019, beliau ini bekerja sebagai country manager di PT Beaver sistem di Indonesia. Dan saat ini tahun 2020 sudah menjadi director dan co-founder di PT Bebas Akuntansi Sistem. Nah, beliau akan membawakan dengan topik pengantarnya mengenai tentang profit usaha serta bagaimana cara meningkatkan profit tersebut. Nah, nanti di sana teman-teman coba pahami, jika ada pertanyaan, jangan lupa tolong di kolom chat tanya di situ. Nanti saya akan bacakan. Oke, tanpa lama-lama, saya akan mengundang Pak Alvin untuk bisa memaparkan materinya. Waktu dan screen, Pak, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Manuel atas perkenalannya ya Pak. Ya, selamat sore teman-teman juga. Terima kasih ya atas waktunya yang sudah diluangin sore hari ini ya untuk mendengarkan webinar dari Kotrip dan juga Bebas Akuntansi dan juga Buku Pintar
Ya, mungkin langsung aja ya, mungkin persingkat waktu, kita langsung mulai. Ya, udah kelihatan saya share screen. Mana? Udah ya, Pak? Sudah Pak. Udah, oke. Siap. Siap, langsung dimulai. Kita akan masuk. Coba bagaimana kalau kita mau mengenal tentang profit usaha dan cara meningkatkannya ya. Oke, perkenalan saya dulu. Tadi mungkin sudah sempat disebut juga oleh Pak Manuel ya. Saya sekarang jadi co-founder dan direktur juga di Bebas Akuntansi. Itu sekarang perusahaannya berkembang di bidang ya konsultasi dan juga istilahnya IT software ya, pengembangan cloud accounting system. Ya, sebelumnya saya kuliah di Jepang dan setelah saya kerja di beberapa perusahaan di Jepang, saya balik ke Indonesia sebagai country director di PT Beaver, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Manuel juga sebagai country director di platform, kalau kita bilang sih kasbon ya, online. Setelah itu saya terlebih tertarik ke ya financial accounting ya, pembukuan untuk ke UMKM terutama dan juga startup ya, perusahaan kecil menengah. Ya karena itu saya di sini ya mendirikan PT Bebas Akuntansi System bersama dengan beberapa rekan-rekan lain dan untuk sebagai misi ya untuk memberikan one stop financial solution ya, jadi satu pintu untuk solusi finansial. Oke, apa sih bebas akuntansi itu ya? Jadi kalau yang tadi disebut kita mau menjadi ya one stop financial solution ya secara online untuk small medium enterprises ya, untuk UMKM terutama. Dan untuk mau tahu lihat softwarenya kayak gimana, terus juga cara pakainya gimana, mungkin bisa langsung klik di link ini ya, bebasakun.id. Oke, sekarang masuk ke topiknya ya, langsung aja. Jadi kalau perbedaan antara profit dan omset apa sih? Mungkin ya teman-teman ya mungkin ada yang udah tahu, terus juga mungkin udah ada yang malah menerapkan itu juga dalam bisnisnya ini. Tapi sekali lagi mau refreshing aja. Jadi kalau misalnya profit itu ya adalah penjualan ya. Kalau kita bilang malah omset ya, yang udah dikurangi dengan biaya atau mungkin harga pokok penjualan ya, lain-lain semuanya. Dan biasanya juga disebut dengan laba bersih kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau omset itu sendiri ya itu yang tadi sudah disebut juga, jadi semua angka dari hasil penjualan ya. Jadi kalau kita biasanya juga bilang gross sales ya, itu jadi sangat berbeda sebenarnya. Jadi satunya itu tapi saling berhubungan ya, karena kalau profit dihitungnya dari omset ya. Jadi kalau misalnya nggak ada omset, kita nggak bisa hitung profit juga. Oke, nah cara ngitungnya ini simpel aja sih ya. Jadi untuk sebagai gambaran aja sih kira-kira teman-teman kayak gimana ya. Kalau misalnya ada penjualan 10 juta dengan, kalau ini retur kita bilangnya pengembalian ya, barang yang nggak bagus dikembalikan itu 500.000 minus, jadi penjualan bersihnya 9.500.000 ya. Itu kalau kita bisa dibilang sini itu omset malah ya. Dan kalau untuk HPP misalnya ya harga beli barangnya itu tersebut total ada 6 juta, kita bisa dapat laba kotor 3,5, yaitu dikurangin aja 9,5 juta dikurangi 6 juta jadi 3,5 juta. Dan selain itu ada beban usaha ya, misalnya kalau kita harus bayar gaji karyawan, kita harus bayar gaji kantor misalnya, atau misalnya kita harus bayar listrik, air, semuanya itu peralatan atau istilahnya yang kita perlukan dalam usaha, itu beban usaha 1 juta. Dan juga misalnya kalau di total ini kurangi, jadi kita masuknya laba sebelum pajak ya. Dan mungkin nggak tahu nih teman-teman juga mungkin ya banyak yang concern ya, wah pajak ini harus gimana sih sebenarnya UMKM ya. Kalau dari pemerintah sendiri sih mungkin kalau ada yang pernah dengar juga istilahnya dari beberapa tahun lalu ya terutama itu udah diturunkan ya, tadinya pajak UMKM itu dari 1% menjadi 0,5%. Dan definisi UMKM sendiri pun itu dari agak ada perubahan setelah Omnibus Law, tapi masih tetap ya di bawah penjualan 4,8 miliar ya. Jadi kita bilangnya non PKP ya, non pengusaha kena pajak. Nah itu kalau biasanya kita 0,1% ya, jadi 1% itu tapi kalau gara-gara COVID ini kemarin diturunkan jadi 0,5% dan juga istilahnya udah di waive ya kalau pajak UMKM itu ditanggung pemerintah karena ya COVID ini. Jadi ini mungkin agak kurang relevan ya sebenarnya kalau agak salah tulis nih, sebulan 250.000 tapi 25.000. Jadi kalau kita bisa 1% sebenarnya ya, ini kan 10% ya sebenarnya pajaknya. Jadi kalau dikurangin ya laba bersihnya ada 2.250.000 kalau di sini. Oke, nah ini sih mungkin yang paling teman-teman juga pengen tahu ya, cara meningkatkan profit itu kayak gimana sih ya sebenarnya.
Ya, jadi kalau ada banyak cara sebenarnya. Dan ini juga mau sampaikan simpel aja secara umum, karena kan mungkin ya tiap usaha beda-beda ya. Kalau misalnya usahanya di bidang istilahnya jasa atau misalnya di bidang produksi itu pasti akan sangat berbeda. Tapi yang paling biasanya kita terapkan ya kalau dalam pembukuan atau ya financial accounting itu margin laba kotor ya. Jadi kita bisa tahu misalnya kan perusahaan besar ya terutama atau perusahaan kecil itu kalau yang ada datanya juga bisa kita sebagai perbandingan, misalnya paling gampang kompetitor lah, toko sebelah berapa sih margin laba kotornya gitu ya, dan dari situ kita bisa bandingkan dengan yang kita punya sekarang gitu. Dan perlu juga harga jual ya, tadi saya bilang kalau misalnya ya toko sebelah itu berapa jualnya, jangan sampai kita menjual ya lebih tinggi jauh atau malah kan lebih murah jauh gitu ya. Nah, yang selainnya itu juga ada juga kayak seperti ya nilai jual pelanggan ya. Jadi apa yang istilahnya kita bisa berikan ya. Kenapa pelanggan nggak beli toko sebelah gitu kan kalau istilahnya. Kenapa belinya di tempat kita. Nah, itu apa yang harus diidentifikasikan. Misalnya pelayanan cepat gitu kan, atau misalnya ada apa sih barang yang nggak ada di toko sebelah lebih lengkap gitu, atau misalnya ada promosi. Nah, itu juga salah satu yang bisa kita masukkan di sini, nilai jual pelanggan. Dan juga ukuran produk pembelian ya. Jadi ini untuk harus kita jaga juga, jangan sampai misalnya kita beli pas harga mahal tapi pas kita jual harga turun ya. Ini kebanyakan sih terjadi terutama kalau di produk-produk pertanian ya, karena kan emang nggak tentu ya, musim-musim kayak sekarang musim hujan mungkin banyak harga-harga beberapa yang naik atau malah bahkan yang turun karena produksinya berlebihan atau masalahnya nggak terproduksi ya, itu juga bisa beberapa. Dan juga yang pasti kayak tadi kan kalau profit itu nanti kan dari penjualan dikurangi ya beban-beban usaha lah, beban operasional dan juga beban harga pokoknya itu sendiri. Nah, kalau yang di sini sih struktur operasional efisien lebih ke beban usahanya ya. Kayak tadi misalnya kita bayar gaji karyawan, ada berapa karyawan kita sekarang, terus istilahnya bayar listrik misalnya, berapa pemakaian listrik kita sekarang, kenapa bisa pemakaian seperti itu. Jadi harus kita struktur lagi ya operasionalnya untuk efisiensi sih. Dan nah ini paling penting juga sih, jadi istilahnya kan kita nggak mau juga sih istilahnya kita profit tapi ternyata hutangnya banyak gitu ya. Jadi kita juga harus perlu periksa misalnya kan kalau istilah oh kita penjualan segini, kita ada misalnya penjualan 1.000, kita ada cash in berarti 1.000 kan. Tapi dari cash in itu misalnya kita harus bayar kembali ke supplier gitu ya istilahnya kan, kalau misalnya barangnya kita beli dari supplier gitu ya. Nah itu jangan sampai juga harganya salah ya, berapa yang kita harus bayarkan supplier, kita harus catat dengan benar lah istilahnya. Nah, ini sih yang singkat aja juga kita mau masuknya. Coba sampaikan ke teman-teman juga. Jadi kalau bisa sih ya, ketahuilah kesehatan keuangan ya. Jadi keuangan itu juga ada kesehatannya, sama seperti kita juga ya. Kalau kita misalnya kan ngerasa sakit ya, kita bisa tahu lah istilahnya nggak enak badan gitu kan, atau batuk pilek gitu ya. Apalagi kalau di sesi-sesi musim hujan gini ya, mungkin gampang sakit. Nah, kalau bisnis sendiri kan sebenarnya ada ya istilahnya indikator-indikator kayak kenapa istilahnya kita bisa bilang bisnis itu sehat dan tidak sehat istilahnya, malah bahkan sakit merugikan kita bilangnya sih sebenarnya kalau itu. Nah itu sebelum terlambat ya, karena biasanya kalau sama seperti kesehatan badan kita ya, tiba-tiba kita ngerasa sakit kepala sedikit-sedikit tapi ya istilah dibiarkan aja, itu kan lama-lama jadi sakit kepalanya tambah parah, itu juga nggak bagus. Makanya sebenarnya kita harus cek secara berkala ya, makanya kalau di medical check up itu ada juga kan ya, regular check up setahun sekali. Nah sama seperti bisnis pun ya, itu juga kita kalau bisa cek kesehatan. Nah apa sih, nah itu kalau tadi kan poin-poinnya apa ya, kalau misalnya kayak lo cek kesehatan kan ya pasti kita cek darah, cek tensi lah kalau bilangnya, tekanan darah, terus juga cek istilahnya bisa juga cek pernapasan gitu kan. Nah kalau di bisnis itu siapa sih yang sebagai indikatornya ya? Satu yang kita bilang dana darurat ya, karena ya kalau apalagi kalau kondisi COVID ini kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi mungkin tahun depan, semoga aja sih ya, jadi kan COVID juga udah mulai mereda dan bisnis juga perputaran ekonomi makin lancar, jadi nggak ada yang aneh-aneh lagi lah sebenarnya. Tapi kita harus tahu ya berapa dana darurat yang dimiliki sekarang. Terus yang kedua itu berapa rasio hutang ya terdapat aset di bisnis ya itu. Terus yang ketiga ya itu HPP-nya. HPP itu kalau di sini harga pokok penjualan ya, udah ideal belum gitu loh. Apakah kita ternyata kenapa kita ambil dari supplier yang kasih harga mahal gitu. Kenapa kita nggak bisa coba cari dari supplier yang lebih harganya lebih murah gitu.
Dan yang keempat ini sih sudah idealkah belum sih laba kotor, laba bersih yang diperoleh dari bisnis kita sendiri. Nah, mungkin kalau di cuma kata-kata doang kurang jelas ya, kurang istilahnya kebayang juga. Jadi di sini saya sudah siapkan juga contoh ya. Ini nanti juga bakal kalau teman-teman yang tertarik boleh juga nanti info. Misalnya kita emang ada standarnya, agak lebih kompleks lagi ini, tapi kita persimpelkan juga supaya lebih mudah juga buat teman-teman. Dan juga ini juga kan karena setiap usaha juga beda-beda ya jenisnya dan juga istilahnya mungkin pasti ya, yang kalau kita bilang COA-nya itulah chart of account itu beda-beda, tapi ya pada dasarnya kita umumkan seperti ini. Contohnya ini kas ada 110, piutang 20, persediaan berapa, peralatan berapa, omset berapa, HPP berapa, kita catat dulu di sini dan nanti kita istilahnya pakai dengan perhitungan total aset, total cash flow-nya berapa, total pengeluarannya berapa, terus dana daruratnya kita bisa perbandingkan ya. Kalau ini kan idealnya 6 sampai 12 kali pengeluaran ya. Jadi kalau kita misalnya ini total pengeluarannya berapa itu kan. Jadi dari situ dana daruratnya, terus kalau rasio hutang dengan aset juga kita bisa perhitungkan ya. Kalau kan makanya tadi kita bilang ada benchmark-nya lah kalau dibilang, ada perbandingannya. Jadi kalau usaha sehat itu seperti apa, dan juga contohnya paling gampang dan mungkin ya paling biasanya dimengerti itu laba kotornya. Berapa sih idealnya kita beli 1.000? Berapa idealnya kita jual? 1.500 kah? Atau 2.000 kah? Atau 2.500? Nah itu perlu sih untuk teman-teman juga mengerti dan juga catat ya. Karena itu untuk kedepannya kita juga berbandingkan. Oh ternyata emang tahun ini lebih untung dibandingkan tahun kemarin. Kenapa gitu? Karena laba kotor kita persentasenya meningkat gitu. Karena kan kalau udah campur-campur ya angkanya rupiah aja agak bingung loh. Oh kemarin 2 juta, sekarang 1 juta. Kok menurun ya? Tapi padahal kalau di persentasenya meningkat. Kenapa? Karena omsetnya menurun makan gitu. Nah itu mungkin ya yang lagi paling penting mungkin ya. Terus untuk selanjutnya, dari perkenalan lagi juga ya kalau dari bebas akuntansi itu tadi softwarenya. Kalau buku pintar sendiri itu kami juga istilahnya merasa ya, makanya kan masih belum banyak mungkin ya teman-teman juga mungkin ada yang udah melakukan juga yang pengen melakukan financial check up lah kalau kita bilangnya. Makanya di sini sih tagline-nya ya cek keuangan bisnis sebelum bangkrut istilahnya. Ya mungkin nanti next-nya juga bakal Pak Manuel bisa mention juga dari sesi selanjutnya dari kalau dari buku pintar dan bebas akuntansi. Makanya kenapa kita juga ada sekarang ya mentoring lah ya, gimana sih cara tadi kan satu financial check up, terus gimana cara membuat laporan keuangan, dan juga istilahnya bagaimana istilahnya pentingnya juga lah untuk dari dasarnya laporan keuangan. Jadi nextnya kita harus gimana sih, kayak tadi misalnya laba profitnya kok kecil ya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbesar misalnya laba usaha itu. Nah itu juga kita bisa istilahnya bantu dalam sesi ini sebagai istilahnya provide ya. Oke, nah kalau bebas akuntansi sendiri sih itu lebih ke softwarenya. Tadi mungkin ya mencatatnya di mana sih bingung, apakah di catatan aja. Kalau sekarang kan banyak mungkin aplikasi juga yang istilahnya menyediakan istilahnya layanan catatan itu. Nah di sini juga kita menyediakan untuk softwarenya sih. Ini untuk lebih kompleks sih. Jadi kalau teman-teman yang masih belum nggak perlu sekompleks ini lah, itu nggak masalah. Jadi ya mungkin catat aja di benar-benar di buku atau di istilahnya kertas gitu. Asal jangan hilang ya. Dan juga kalau misalnya di Excel pun nggak masalah. Misalnya kalau ada laptop atau komputer tinggal dicatat di situ. Oke, paling itu aja Pak Manuel. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Alvin. Wow, semuanya Sorry cukup kalau cepat-cepat bermanfaat. ya. Bermanfaat banget untuk pemaparannya. Semoga teman-teman bisa ini ya, menangkap kira-kira poin-poinnya dari pembahasan yang tadi. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan untuk topik yang saat ini, mungkin bisa langsung aja chat di kolom chatnya. Langsung aja. Sambil menunggu, nih Pak, saya ada pertanyaan buat Pak Alvin. Ya. Menarik Pak. Tadi kan kita ngebahas tentang laporan keuangan ya Pak. Nah, sebenarnya laporan keuangan itu penting nggak sih Pak buat usaha UKM itu Pak? Dan kenapa sih laporan keuangan itu penting? Ya. Thank you Pak Manuel. Jadi kalau penting enggaknya sih, ya kalau kenapa makanya saya juga tertarik untuk di bidang ini ya, untuk membantu UMKM juga karena saya menganggapnya itu penting ya. Tapi mungkin ada beberapa ya istilahnya ya yang
UMKM juga yang belum merasa penting istilahnya, karena itu kan sebenarnya nggak koneksi langsung dengan mungkin ya kondisi realnya sekarang ya. Jadi keuangan tuh kebanyakan ya di nomor dua kan lah kalau istilahnya saya bilang. Nah, tapi kalau saya bilang sih itu sangat penting sih. Kan kalau kenapanya itu mungkin ya salah satunya itu menilai kondisi usaha gitu loh. Kita untung gitu, tapi untungnya berapa nih? Apakah lebih besar dari tahun kemarin atau lebih kurang? Kenapa gitu kan? Dan apa yang bisa kita improve lah tahun depan? Misalnya kan memperbanyak barangnya, atau misalnya kan tren marketnya seperti apa gitu ya. Ternyata ya itu kan misalnya harga beras naik ya, kenapa gitu kan? Oh karena emang panennya turun, makanya kita nanti mungkin berarti harus cari barang yang lain lagi. Kita bisa membandingkan dengan situasi yang lalu gitu ya Pak ya? Ya betul, tercatat dulu. Kalau misalnya dalam istilah startup kan sekarang makanya kenapa Gojek, Tokopedia gitu kan, Grab, pada hype lah istilahnya. Oh Shopee itu ya istilahnya. Nah itu kenapa mereka bisa valuasi lah kalau bilang tinggi nilainya, dan investor juga melihatnya bagus karena mereka ada datanya lah istilahnya. Zaman dulu waktu kita belum ada ya internet, ya Shopee, smartphone belum ada kan ya sebenarnya udah ada perdagangan ya Pak. Kalau masih ingat kayak dulu ada ya Kaskus lah, bisa juga kan COD ketemuan gitu. Tapi kan nggak tercatat datanya di dalam Kaskus. Nah makanya yang diberikan Tokopedia Shopee itu mencatat datanya secara ya real time, dan juga kita tahu ya transaksi kita selama ini apa aja gitu. Jadi itu sih kelebihannya ya kalau data kalau kita bilang. Dan juga bisa juga untuk ya evaluasi lah ya. Makanya oh kenapa tahun kemarin nih biayanya membengkak ya? Oh emang karena ada pengeluaran misalnya untuk tunjangan ya, atau misalnya THR-nya ya lebih banyak tahun kemarin. Kenapa? Oh karena memang kita udah janjinya lebih banyak gitu dibanding tahun ini gitu sih. Jadi kalau ya sama Pak, kalau sekolah kan Pak, kenapa sekolah ada rapot Pak? Kenapa nggak usah ada rapotnya aja gitu loh Pak? Jadi istilahnya ini rapot bisnis kalau kita bilangnya sih. Ya, setuju Pak, setuju Pak. Ya. Pak Win, tapi ada yang mau tanya nih Pak, dari Alroy Wahyu. Oh ya boleh. Hal penting selain keuangan untuk di bidang jasa Pak. Wah, mungkin saya tanya Pak Alroy langsung. Ya boleh. Bisa dibantu Pak Alroy, detailnya seperti apa? Iya, kalau boleh tahu jasanya apa ya mungkin ya, kan agak beda ya makanya kan. Boleh Pak Alroy, mungkin ya. buka mic sama videonya, bisa langsung ditanyakan seperti apa sih maksud pertanyaannya. Halo Pak Alroy, wah kayaknya belum nih. Mungkin Pak Alroy mungkin masih agak malu-malu Pak, mungkin langsung dijawab aja kali Pak. Ya kalau langsung dijawab sih ya. Jadi ya hal penting selain keuangan ya untuk di bidang jasa, sebenarnya kalau jasa kan makanya biasanya kita ya servis lah ya. Jadi kalau saya bilang sih ya kualitas pelayanannya ya. Jadi kayak tadi apakah cepat atau enggak gitu kan. Apakah respons customer kita tanggapi dengan cepat atau enggak gitu kan. Karena kan itu tuh kami aplikasi ya ada tambahan jasa home care gitu, jasa home care katanya. Ini aplikasinya itu menyediakan jasanya juga ini. Makanya kan agak dua berbeda. Makanya kalau bisa discuss lebih detail lebih bagus sih. Jadi misalnya kalau aplikasinya aja kan sebenarnya kan itu berarti kayak penyedia istilahnya ya apa sih ya, platform lah ya. Jadi bukan yang menyediakan jasa home care-nya itu. Jadi kalau jasa home care-nya yang paling penting ya tadi kan pelayanannya seperti apa bagus. Nah, kalau aplikasinya ya pasti harus istilahnya mudah diakses untuk usernya ya, dan juga untuk yang penyedia jasanya ya. Dan juga istilahnya ya harus istilahnya apa sih ya, memenuhi apa kebutuhan dari user dan juga penyedia jasanya ya. Nah, terus juga kan aplikasinya saya juga kurang ngerti. Apakah cuma mancingkan aja, setelah itu gimana gitu loh. Apakah misalnya kan kalau kayak Tokopedia jualan, tapi setelah jualan mereka ada monitoringnya. Jadi dikasih bintang, terus juga dikasih istilahnya apa sih ya, feedback, komentar gitu kan yang akan mengaruhi. Dan juga misalnya kalau merchant-nya bagus, biasanya dari Tokopedia juga bakal dikasih, oh kamu ada pendanaan nggak? Kita ada fasilitas ini loh, seperti itu loh. Jadi makanya aplikasi kan mungkin ada beberapa tipe juga. Jadi mungkin kalau ya kan seperti Gojek tuh tadi ya ini juga. Nah kalau itu berarti ya mungkin ya yang penting ya itu benar-benar, karena kalau aplikasi ada beberapa fitur lagi ya Pak Manuel. Mungkin ya gimana accessibility-nya, terus juga istilahnya apakah sering ada bug atau enggak gitu kan, kalau teknis lah. Karena saya juga kan dari Bebas Akuntansi itu memberikan ya software lah ya kita. Nah makanya ada beberapa emang masih walaupun kita udah launching, kita udah dipakai dari perusahaan multinasional juga, dari perusahaan Jepang ya, yang Indonesia kita dipakai juga, tapi tetap masih ada kayak bug lah istilahnya. Oh ini kok nggak bisa sih gitu kan, error nih gini. Nah itu kan nggak bagus juga buat ya pelanggan juga lah istilahnya kalau kita bilang user. Jadi mungkin ya tadi kalau ada beberapa hal, tapi ya bisa saya simpulkan, satu servisnya sendiri.
Kalau dari itu Mm-mm. kan bukan kalau aplikasi ya platformnya ya teknologinya lah. Apakah yang memenuhi kepuasan pelanggan, nggak ada bug gitu, diakses nggak lambat, nggak berat lah istilahnya kan. Gitu Mm-mm. sih. Mm-mm. Oke, secara teknis aplikasi ya, Pak. Yap. Oke, sambil nunggu tadi ada yang acungkan tangan, Oh, mungkin ada yang ngacung. boleh tuh. Tadi siapa ya? Sebentar tadi ya. Oke, kalau ada ini boleh deh diacungkan kembali, nanti saya persilahkan. Nah, sambil nunggu untuk ngacungin dari Pak ceritanya, Pak. Ya. Nah, ini eh, kalau kita pengen tahu, Pak, mengetahui laporan keuangan itu udah benar atau belum, itu gimana ya, Pak? Wah, ini bagus sekali pertanyaannya, Pak. Oh, bisa bagus-bagus sekali, Pak, ini nancap sekali. Jadi ya, Ini saya ngerti perasaan dari audiens juga ya, sih, Pak. perasaan dia makanya. Iya, ya. Jadi kalau misalnya kan ya benar atau enggak sih ya paling gampang sebenarnya sih. Makanya kan kalau sisi teknikalnya kita ada balance sheet lah istilahnya. Jadi Mm-mm. ya balance lah antara istilahnya kredit debit. Jadi Ya. istilahnya ya benernya ya ada nggak sih uang sekarang misalnya di rekening ada berapa, terus yang di laporan berapa gitu. Makanya itu kenapa Oh, laporan keuangan sebenarnya paling bagus itu real time, Pak. Jadi jangan sampai ya males ngisi lah ya. Itu kan banyak kan ada repot, ada pekerjaan, terus ada keluarga gitu kan. Jadi istilahnya ya malas ngisi nyatet gitu kan. Jadinya nggak ketinggal, nggak kekejar lah istilahnya. oke. Tiba-tiba padahal ya laporan keuangan, oh ini harusnya kalau di rapotnya kok masih ada cash 100 juta, tapi kok tiba-tiba Ya. di bank cuma ada 10 juta, kenapa gitu kan? Oh ada yang belum kecatat, terus kenapa pengeluarannya apa? Jadi Oh, analisisnya nggak real oke. time lah. Ya, ya, ya. Ya, jadi istilahnya kalau terima rapot ya kenapa setahun sekali gitu kan. Harusnya Mhm. lebih bagusnya sebenarnya per bulan. Kalau ada tergantung skema pendidikannya sih ya. Jadi itu Ya, ya. tapi kan sekarang udah ada dulu catur bulan pernah ada, sekarang ada semester gitu. Kenapa nggak Semester. sekalian akhir tahun aja gitu? Nah itu karena Iya. memang harus perlu diprogres gitu loh. Kalau bisa paling Hmm. biasanya kita per bulan makanya paling karena kan itu ada siklus perpajakan juga ya. Karena makanya Ya. kenapa laporan UMKM juga pajaknya per bulan gitu. Jadi paling mudah yang itu tadi kalau akhir bulan kita ngecek udah dikeluarin semua, ya udah pas nggak yang kita terima di rekening sama yang ada di laporan gitu. Oke, berarti dari situ saya bisa melihat ya Pak, seandainya uang saya di rekening ada 100 juta gitu ya. Nah, Iya, tapi laporan keuangan saya 120 juta. Berarti ada iya, 20 juta tuh selisihnya ya. Mesti iya saya cari harus kan. dicari ya Hmm. gitu Oke, sih Pak. mungkin Sama kayak teman-teman mungkin ya. ya kalau uang di dompet tadinya tarik 200.000 kok tiba-tiba 50.000 harus ingat-ingat lagi Pak dipakai buat apa Oh Pak iya, gitu lah betul. ya mirip Pak. Wah, betul, betul, betul. Tapi kan Betul, nggak betul, dicatat Pak. ya Pak. Itu Pak. Beli Waduh, rokok, dompet bayar susah tuh Pak bensin dicatat. gitu. Ingat-ingat, aduh kayaknya nggak ngeluarin sebanyak ini kok ya. Tapi begitu dicatat di runut, ingat-ingat bener-bener gitu kan. Oh ternyata Ya. emang keluar segitu gitu kan. Kalau dompet mungkin nggak masalah ya Pak. Tapi Iya, kalau kalau dalam laporan keuangan itu problem ya Pak. wah lumayan. Apalagi kalau misalnya udah bertambah ya, Iya, cepet iya, gitu iya. kan ya. Betul, betul, betul. Oke. Nah, terus tadi kan saya coba ngeliat tuh Pak ada program mentoring ya Pak Ya ada. yang ada tuh. Nah, Yang kalau aku pengen tahu kalau misalnya untuk yang kayak program mentoring itu, ya, ini mau dibukain ya Pak. iya ini ya. Siap. Nah, kalau saya mengikuti program mentoring ini nih Pak, terus Hmm, apakah saya bisa bisa membuat laporan keuangan buat saya sendiri? Lalu kalau misalnya anggap aja nih saya bulan pertama saya berhasil nih buat laporan keuangan. Tapi kan yang namanya bulan selanjutnya itu kan saya masih agak ragu ya Pak. ya, Eh, ya. bikinnya udah bener apa belum? Nah, apakah takutnya saya melakukan ada yang kesalahan sehingga ternyata nggak cocok dengan laporan keuangan sedangkan dengan uang saya yang di tangan gitu kan. Nah, itu gimana Pak? Apakah untuk bulan-bulan selanjutnya saya juga masih bisa minta bantuan dari buku pintar? Ya, ya. Jadi mungkin sih kalau mentoring ini ya itu kan istilahnya bakal nanti kita juga akan provide ya itu gimana membuat laporan keuangan yang sederhana ya karena kan laporan keuangan kalau standar ya internasional pun juga ada kalau standar nasional Mhm. kita bilangnya PSAK lah istilahnya kan itu juga Mhm, ada mhm. tapi kita mau simplifikasi ya karena emang kenapa selama ini ya pengusaha bisnis online UMKM yang kecil gitu males juga dan juga istilahnya yang ngapain sih ribet Mhm. soalnya emang kan karena butuh beberapa ya pengetahuan khusus lah istilahnya harus cari tahu lagi gimana yang benar gitu kan makanya kita Mhm. benar-benar provide seminimal mungkin lah istilahnya jadi dari situ Oke. ya istilahnya bisa semua orang mengerti lah istilahnya makanya saya bisa bilang di sini bisa lah Pak buat Oke. laporan keuangan
Berarti saya bisa, kalau udah mengikuti program ini, saya udah pastikan saya bisa ya membuat laporan keuangan saya sendiri ya, Ya, untuk proyek tapi bisnis balik saya. lagi sih Pak. Jadi istilahnya kan Hmm. bisa apakah dilakukan atau enggak itu kan agak beda gitu. Jadi Oh iya, istilahnya betul, 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 betul. ya, itu harus nanti Bet- harus ada tabiat lagi lah istilahnya kita membiasakan mencatat gitu kan seperti itu sih Pak. saya percaya Pak, yang ngikutin audiens ini, itu orang-orang yang memang pengusaha yang cukup disiplin sih Pak. Iya, setuju setuju. Ya. Terus satu lagi ya Oke. Pak, tadi untuk kalau setelah misalnya mengikuti mentoring nih, gimana nih kalau udah Nah, ya betul, selesai gitu kan. Nah, itu kita betul. juga ada istilahnya review lah. Hmm. Jadi istilahnya setelah di mentoring kan setelah diisi, itu Hmm, juga kita hmm, hmm, nanti bisa review istilahnya, oh bener nggak sih ini hmm. laporan keuangan yang udah kita buat, terus kalau misalnya mau tolong dianalisis lagi kita juga bisa bantu gitu loh Pak. Jadi emang kita Oke. makanya kenapa saya bilang one stop solution. Jadi kita mau dari ya mentoring, mau dari Hmm, konsultasinya aja, mau dari hmm, reviewnya aja juga bisa, atau bahkan kalau hmm. misalnya Pak Manuel usahanya udah lumayan itu kan cepet gitu kan, nggak bisa ngurusin sendiri karena kan Pak Ya, Manuel harus ngurusin penjualan, ngurusin yang betul, lain, ya udah. betul. Jadi kita semua yang ngurusin, jadi kita yang inputin, yang semua yang Oh, oke. analisa, gitu. Pak Manuel Ya, terima jadi lah istilahnya. ya, ya, ya. Berarti praktis Ya, ya, Pak. Berarti saya bisa fokus sama bisnis. Nanti ya, buku pintar lah yang akan bantu dari supporting saya akuntansi keuangan ya. ya, betul betul Pak. Jadi Wah, istilahnya praktis kalau tuh. ada kayak ya perusahaan kan outsource lah, tapi kalau kita lebih benar-benar outsource finansial pokoknya kita Ya, fokusnya. oke, oke, oke. Wah, mantap sekali, Pak. Ya, Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh ya, mungkin ada beberapa waktu lagi sebelum kita akan lanjut ke materi berikutnya, boleh di kolom chat, saya tunggu. Oke, ini ada apa nih ya? Masih belum ya? Teman-teman jangan lupa saya reminder untuk isi Google Form supaya kita dapat feedback. Kemudian kita juga bisa dapat informasi dari teman punya masalah apa dari bisnisnya. Once kita tahu, mungkin saja kita bisa bantu solve untuk bisnisnya teman-teman. Nah, saya sambil nunggu ya, ada chat mungkin belum ada. Teman-teman ada yang mau tanya? Kalau mau range up, apa tuh? Angkat tangan silakan. Oke, masih ada waktu. Oke, ya mungkin teman-teman pasti pada malu-malu kali ya. Sore-sore mungkin udah, apalagi hujan-hujan ya, enaknya ngapain gitu kan. Teman-teman tolong kalau ada pertanyaan ya langsung aja. Kita akan lanjut sesinya, yaitu di mana kita ke main topik dari webinar kita, yaitu untuk topik memaksimalkan profitmu dan kembangkan bisnismu, yang akan dibawakan sama Pak Beni Purwanto. Oke, saya akan sebutkan profilingnya beliau dulu. Sebelumnya saya akan terima kasih buat Pak Alvin setelah memaparkan materinya, sangat menarik. Oke, selanjutnya dengan Pak Beni, Pak Beni Purwanto, Pak Beni Purwanto. Profil beliau adalah saat ini General Manager untuk Automotive Spare Part di Indonesia. Nah, kemudian dia adalah CEO dan co-founder dari Cotrip, dan beliau juga aktif dari pendampingan di layanan UMKM naik kelas. So, dari teman-teman yang mau bertanya selama nanti di pembahasan, boleh juga langsung di kolom chat juga tulis pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan. Kalau mau bisa langsung diskusi live, tinggal raise hand. Tadi cukup menarik, ada teman-teman juga yang mau raise hand. Tapi jangan malu-malu ya teman-teman ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama, waktu dan screen saya persilakan ke Pak Beni. Baik, Pak Manuel, terima kasih waktunya. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah kelihatan screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, kita mulai topik utama kita pada sore hari ini.
yaitu memaksimalkan profit dan mengembangkan bisnis kita masing-masing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, sudah memberikan waktunya di sore hari ini untuk menghadiri webinar ini yang memang kita bertujuan untuk memaksimalkan profit dan mengembangkan bisnisnya. Jadi yuk kita teman-teman semua yang berniat untuk mengembangkan bisnisnya lebih lagi, kita belajar sama-sama di sini ya. Mungkin penasaran dengan materinya, kita langsung saja. Sebelumnya saya perkenalkan diri seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Manuel. Saat ini saya sebagai General Manager dari distributor spare part national company untuk di bidang otomotif. Dan saya juga aktif sebagai pendamping di layanan UMKM naik kelas. Nah, mungkin di sini ada sebagian yang dari layanan lunas, mungkin bisa tulis di kolom chat ya, supaya saya tahu juga kira-kira berapa orang nih yang datang dari lunas ya. Nah, mungkin kalau habis webinar ini juga kalau mau buka tiket konsultasi boleh juga, kita akan diskusi lebih jauh lagi. Nah, saya juga sebagai founder dan CEO dari Cotrip.id, yaitu adalah software untuk membantu UMKM mengelola pengeluaran dan mengelola cash flow-nya. Nah, kenapa kok saya fokus di cash flow dan pengeluaran itu? Karena ini sebenarnya berkaitan dengan materi kita pada sore hari ini. Nah, saya mengambil kata-kata bijak dari Alan Mills, seorang finance analyst dari Australia. Beliau berkata bahwa cash is king ya. Tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Alvin mengenai revenue, mengenai profit, tapi bahwa yang penting itu sebenarnya adalah cash ya. Revenue itu omset, oke. Revenue itu yang biasanya kita banggakan ke orang-orang banyak ya. Jadi revenue kita mungkin bisa sampai 1M, 2M, 3M gitu ya. Tapi menurut beliau, Pak Alan Mills ini berkata, revenue is vanity. Vanity itu kesombongan ya. Jadi yang kita omongkan di depan secara gamblang ke orang-orang itu biasanya kita ngomongin revenue. Tapi begitu kita ditanya profit, nah profit ini mulai kita mikir lagi ya. Apakah benar kita ini usahanya profit? Nah, makanya beliau mengatakan profit is sanity. Berarti adalah profit itu adalah yang sebenarnya ya, yang kesadaran gitu. Kalau revenue tadi masih mungkin di awang-awang, kalau yang profit ini kesadarannya. Bisa jadi tadi revenue 1M, 2M, 3M, tapi ternyata biayanya ternyata juga sama, 1M, 2M, 3M, ya jadinya profitnya 0, sama aja kan gitu. Nah, itu makanya profit penting juga. Nah, yang ketiga, cash. Nah, cash ini ternyata yang paling penting di antara revenue, profit, dan cash tadi. Nah, kenapa begitu? Nah, kita akan masuk lebih dalam. Jadi untuk membahas itu lebih dalam, seperti agenda yang muncul di bannernya, agendanya adalah kita akan membahas mengenai bagaimana sih kita mengecek kesehatan finansial, seperti tadi sudah disampaikan Pak Alvin juga, dan beberapa strategi secara praktis ya, untuk nanti kita di lapangan bisa menerapkan inovasi-inovasi di bidang keuangan kita ya, mengenai cash flow, pengeluaran, dan produktivitas. Nah, supaya lebih jelas, saya pakai ini ya, simulasi. Ada 3 contoh bisnis nih. Mungkin dari rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman semua, dapat dilihat dari ada 3 bisnis nih, bisnis A, bisnis B, dan bisnis C. Pertanyaannya, bisnis mana yang akan tutup? Nah, mungkin coba sambil teman-teman, Bapak Ibu sekalian, lihat, dan mungkin beri jawaban di kolom chat ya. Bisa beri jawaban di kolom chat. Kita lihat dari bisnis yang pertama, bisnis A. Bisnis A ini omsetnya 1.000. Sama dengan bisnis C ya, dengan bisnis B ini cuma 100. Berarti secara omset yang besar itu bisnis A dan bisnis C ya. Bisnis B ini kalah. Tapi secara biaya kita lihat ternyata bisnis A itu biayanya besar melebihi omsetnya. Makanya profitnya minus nih. Nah, sedangkan yang bisnis B biayanya kecil, walaupun omsetnya kecil makanya dia bisa profit ya, profit 10. Sedangkan bisnis C biayanya dia juga kecil. Karena lebih kecil dari omset dan dia bisa profit 100. Nah, dari gambaran ini sekilas mungkin sudah kelihatan atau belum? Nah, ternyata belum ya. Kita belum tahu nih jawabannya A, B atau C. Kemungkinan kalau yang kita lihat kan yang minus A ya, berarti A nih yang mungkin tutup. Nah, kita lihat dulu nih cash-nya. Nah, ternyata operating cash-nya si bisnis A ini 1.000. Loh, kok bisa 1.000 kenapa? Karena ternyata biayanya ini ternyata belum jatuh tempo. Jadi belum perlu dibayarkan. Nah, omsetnya ini benar-benar murni masuk sebagai cash. Jadi bisnis A belum akan tutup karena dia masih bisa beroperasi ya. Contoh aja, contoh real.
Kita bisa lihat banyak perusahaan-perusahaan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, mereka bisa rugi bertahun-tahun, tapi cash-nya dia masih positif. Nah, maka kapan akan tutup? Ya tidak akan tutup selama masih ada cash-nya gitu. Kemudian berarti bukan A. Nah, kita lihat bisnis B. Bisnis B ini, oke, dia revenue cuma sedikit, expense sedikit, dia profit juga. Dan ternyata ada cash-nya. Berarti karena masih ada cash, bisnis B masih aman. Nah, sekarang kita lihat bisnis C. Nah, dari bisnisnya kita lihat nih, ternyata operating cash-nya 0. Kenapa kok bisa 0? Karena ternyata omsetnya yang dia terima, 1.000 ini, semua dalam bentuk piutang. Jadi tidak ada yang masuk ke rekening perusahaan. Nah, kalau gini kan berarti besok bisa jadi ini perusahaan tutup, karena besok tidak bisa membayar biaya lagi. Tidak bisa gaji pegawai, bayar listrik, segala macam itu, dia pasti akan tutup. Jadi jawabannya adalah bisnis C. Mungkin untuk teman-teman sekalian, atau Bapak Ibu, sudah memahami bahwa jawabannya sebenarnya bisnis C. Kenapa? Karena yaitu karena tidak ada cash-nya. Mungkin kelihatan di kolom chat ini ada yang menjawab ya Pak Tongga Firmari. Bukan bisnis A ya Pak, karena bisnis A memang kelihatannya minus, tapi ternyata dia masih punya cash gitu ya. Itu jawabannya Pak. Terima kasih Pak Tongga ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita cek nih. Oke, kita sudah mengetahui bahwa cash flow itu penting ya, cash is king. Sekarang kita cek kondisi cash perusahaan kita, bisnis kita. Apakah bisnis kita sehat? Pertama, kita cek dulu nih, apakah operating cash flow kita positif? Kalau positif, ya berarti cukup sehat ya. Karena kalau negatif, berarti kita butuh uang kan, kita butuh supply asupan dana nih. Kayak misalnya penderita COVID-19 yang membutuhkan bantuan oksigen nih. Karena kalau nggak ada oksigen nih kita bisa ini ya, bisa kalau bisnis berarti bisa tutup ya gitu ya. Nah, mungkin sama seperti dengan startup juga itu banyak startup yang membutuhkan bantuan investor karena memang cash flow-nya dia negatif. Nah, kalau cash flow-nya dia negatif selama ada bantuan investor maka dia jadi positif kan. Nah, makanya dia bisa melanjutkan bisnisnya. Itu yang pertama. Kita cek dulu cash flow-nya kita positif atau tidak. Nah, yang kedua, kemudian kita cek nih, oke sudah positif. Apakah operating cash flow kita lebih besar daripada profit? Nah, itu yang pertanyaan kedua. Kalau ternyata lebih besar, berarti oke, mungkin sehatnya agak lebih sehat lagi nih ternyata kita. Kalau yang tadi sehat itu biasa, tapi mungkin kadang-kadang bisa batuk-batuk gitu ya. Kalau ini sehatnya lebih fit gitu. Karena kalau misalnya operating cash flow-nya lebih kecil daripada profit, berarti kita harus cek nih inventory kita atau piutangnya kita gitu. Nah, di bagian inventory nih misalnya, bagian inventory kalau misalnya kita punya barang dead stock yang banyak ya, jadi tidak bisa keluar, barangnya itu cuma kita simpan di gudang, nah itu mendingan segera kita jual gitu loh, karena kita butuhkan cash kan. Atau piutang, jadi banyak nih customer-customer kita yang memberikan uang itu dalam bentuk janji ya, dalam bentuk piutang berarti ya, uangnya belum ditransfer gitu kan. Nah, itu berarti kalau negatif harus cek ke sini. Jadi harus dioptimalkan di sisi ininya. Nah, yang ketiga, oke nih, sudah positif dan operating cash flow sudah lebih besar daripada profit. Sekarang kita lihat yang ketiga. Secara waktu ke waktu, pertumbuhan cash flow kita itu growing-nya lebih cepat daripada profit atau tidak gitu. Nah, kalau ternyata lebih cepat, berarti ya kita sudah sehat banget nih, kayak atlet istilahnya berarti. Berarti lebih kayak mungkin kayak yang tadi pertama sehat tuh sehat orang biasa ya. Yang kedua nih sehat ya mungkin sehat orang olahraga biasa gitu kan, lebih fit gitu. Nah, yang ketiga nih sehatnya benar-benar jadi atlet gitu. Jadi bisnis kita sehat sekali gitu. Nah, mungkin untuk membayangkan pertumbuhannya kita lihat di simulasi ini. Ini ya. Kita lihat nih bisnis A dan bisnis B. Nah, secara profit dari waktu ke waktu itu profit bisnis A itu bertambah ya dari sebelumnya 100 jadi 110, jadi 120, 130 dan seterusnya. Berarti bertambah 10 10 10 10 gitu ya sampai pada akhirnya total jadi 750. Nah, profitnya bertambah. Bisnis B itu sama, profitnya juga bertambah 10 10 10. Sama nih. Dalam kondisi profit mereka berdua bertumbuh bersama dan nominalnya sama juga. Nah, sekarang kita lihat cash-nya nih lagi, kembali ke cash-nya.
Nah, di bisnis A ini, ternyata cash-nya stagnan ini, cuma 150, 150, 150 ya. Kenapa bisa terjadi? Karena ternyata penambahan 10 di profitnya tadi itu dalam bentuk piutang. Nah, ini jadi kita lihat cash-nya tidak bertambah, walaupun profitnya bertambah. Nah, sedangkan bisnis B, tadi profit bertambah, cash-nya juga bertambah. Nah, kalau bertambah, maka kita lihat pasti akan menjadi pertumbuhannya lebih cepat daripada profitnya nih. Kita lihat. Yang dari 150 maka menjadi 300. Nah, kalau ini menjadi lebih cepat seperti ini, berarti profitnya tadi murni masuk sebagai cash gitu. Nah, dengan kata lain, dengan membandingkan antara bisnis B dan bisnis A ini, yang lebih sehat adalah bisnis B karena cash-nya dia bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan profitnya. Ya walaupun sama-sama profit ya, nih dua-dua sehat nih, tapi ternyata lebih fit yang bisnis B. Kira-kira begitu. Nah, untuk melanjutkan lagi nih, masih berhubungan dengan cash ya. Saya ambil kutipan dari salah seorang entrepreneur dan konsultan dan milioner ya dia ini, Dunlop namanya. Dia berkata, rich people get paid before they do the work, but poor people get paid after they do the work. Maksudnya apa nih? Berarti maksudnya adalah orang kaya mendapatkan bayaran sebelum mereka bekerja ya, sebelum mereka memberikan servisnya mungkin gitu ya. Nah, yang poor people itu orang miskin dibayarkan setelah mereka bekerja. Nah, poinnya apa di sini? Poinnya adalah kalau kita ingin sukses, kita ingin bisnis kita berkembang terus, kita harus bisa mengelola cash karena cash itu penting. Poinnya di situ. Nah, bagaimana nih caranya? Cara mengoptimalkan cash flow-nya, strategi mengoptimalkan cash flow. Di sini saya coba jabarkan ada beberapa poin ya. Poin yang pertama ini negosiasi terms of payment. Itu maksudnya negosiasi pembayaran. Nah, negosiasi pembayarannya ini bisa dua arah. Bisa kepada supplier kita atau bisa kepada customer kita. Ada dua arah ya, bisa supplier atau customer. Contohnya ya, contoh realnya. Kalau misalnya nih negosiasi ke supplier, biasanya nih kita beli supplier misalnya 100 juta misalnya. Sekali beli kita 100 juta, kita mendapatkan spesial harga, special price. Nah, kita nego nih ke si suppliernya. Pak, ini kan kita sudah sering nih ngambil ke tempat Bapak. Boleh nggak kita turunkan? Jadi oke lah kita ambil cuma 50 juta aja. Tapi harganya sama ya, harganya sesuai yang harga kita biasa deal. Nah, itu salah satu contoh negosiasi ya. Kalau misalnya boleh, berarti kan kita bisa mengoptimalkan cash flow kita. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan cash sebesar 100 juta tadi itu di awal, karena kita bisa mengganti dengan 50 juta ya, lebih murah kan. Tapi dengan harga yang sama. Nah, dengan kata lain kita bisa mengoptimalkan cash flow kita. Itu yang di sisi supplier contohnya. Nah, kalau misalnya nih di sisi customer itu kita kan misalnya jual produk atau service ya. Nah, kita berkaitan dengan yang poin nomor 2 ini. Kita harus bisa menciptakan standar term of payment. Jadi kita harus bisa menciptakan standar nih ketentuannya kalau customer bayar kita itu gimana. Ya mungkin kalau yang di bidang retail, di bidang F&B gitu mungkin ini ya cukup sederhana ya, karena mungkin biasanya si customer itu membayar dulu di awal untuk membeli barangnya mereka, baru kita berikan bayarannya. Cuma untuk beberapa bisnis-bisnis yang lain, mungkin kalau ada customer kita yang juga membeli produk kita dalam jumlah besar, mungkin mereka minta supaya pembayarannya agak berbeda. Nah, itu kita harus ciptakan standar ini. Kita harus bicara ke customer kita bahwa oke, standar kita itu kalau mau deal dengan kita harus katakanlah ada DP dulu. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 3. Ada uang muka dulu baru kita bisa memberikan produk atau service kita. Atau yang keempat, recurring revenue ini seperti subscription ya, seperti Netflix gitu. Jadi Netflix itu kan kita bayar dulu di awal baru kita bisa menikmati layanan streamingnya. Jadi recurring revenue ini maksudnya omset berulang ya. Jadi setiap bulan kita akan mendapatkan pendapatan dari customer kita. Nah, itu beberapa contoh kita negosiasi dengan
customer. Karena gini, sebagian besar penyakitnya kita ya, penyakitnya orang Indonesia itu, apalagi kalau mungkin sudah kenal sama customer kita itu, mereka akan bilang, ya udah nanti dibayarnya gampang lah, gitu kan biasanya gitu. Dan mungkin kita percaya itu teman kita, nanti bayarnya mereka pasti bayar. Nah, cuman dari sisi cash flow akan lebih menguntungkan kita kalau kita memiliki ya ini tadi standar term of payment, uang muka dan sebagainya tadi. Nah, kemudian poin yang kelima itu adalah positioning. Positioning itu adalah misalnya nih kita sudah mencoba nih poin 1, 2, 3 dan 4 ini kita negosiasi ke supplier, ke customer, kok tapi ternyata gagal semua ya. Kenapa ya? Nah, itu kita harus kembali berpikir nih, positioning kita nih apakah sudah tepat? Apakah kita menjual produk kita kepada target market yang tepat gitu. Karena kalau kita menjual target market kita kepada target market yang salah, nah kita mau negosiasi sekeras apapun, mungkin mereka tidak akan mau memakai jasa kita atau memakai produk kita gitu. Nah, ini kita kembali harus evaluasi nih positioning kita. Apakah target kita sudah benar, atau mungkin kalau targetnya sudah benar, apakah produk kita yang harus diimprove? Nah itu ya, produk atau service kita ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ini yang berhubungan dengan yang mungkin dagang ya, mungkin reseller atau gimana itu. Kalau ada dead stock ya sebaiknya kita jual. Mungkin rugi tidak apa-apa, tapi daripada di gudang menjadi menjadi barang yang tidak terpakai, lebih baik itu dijadikan uang supaya kita bisa putarkan lagi untuk bisnis kita ke depan. Nah, yang ketujuh ini paling penting. Kenapa? Karena ini sebenarnya simple, mudah dilakukan, dan ini bersifat internal ya, karena ini berkaitan dengan internal perusahaan kita sendiri ya. Kalau yang 1 sampai 6, ini kan kita ada hubungannya dengan eksternal. Jadi mungkin bisa dipengaruhi kondisi ekonomi segala macam ya. Hubungan kita dengan customer dan hubungan kita dengan supplier. Nah, sedangkan yang nomor 7 ini sederhana, mudah dilakukan karena ini berhubungan dengan internal kita sendiri dan ternyata impact-nya juga cukup besar. Coba kita lihat simulasi berikut ini. Nah, kontrol biaya tadi itu akan menghasilkan yang istilahnya ini ya, no overhead growth. No overhead growth itu apa? Itu maksudnya pertumbuhan tanpa biaya tambahan. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis kita, tapi biayanya tuh kita bisa jaga stabil gitu ya. Nah, coba kita lihat bisnis A dan bisnis B lagi nih. Nah, bisnis A dan B ini mempunyai revenue dan biaya yang sama-sama 100 dan 90. Omsetnya 100, biaya 90, profitnya 10. 100 dikurangi 90 kan, sederhana. Nah, dengan profit 10 ini, mereka berdua, bisnis A dan bisnis B, memiliki target goal untuk meningkatkan profit mereka sebesar 30%. Berarti dari 10 menjadi 13 ya. Sama, bisnis B juga sama. Goal-nya, profitnya 30% meningkat dari 10 jadi 13. Nah, tapi caranya, bisnis A itu strateginya dia, oke, kita genjot penjualan, kita push revenue sebesar-besarnya. Sedangkan bisnis B, mereka strateginya adalah, oh kita harus menghemat biaya kita. Nah, kalau dengan strategi A dan B ini, coba kita lihat hasilnya, ternyata bisnis A yang mengenjot penjualan besar-besaran itu, dia harus memerlukan peningkatan revenue sebesar 25% untuk bisa meningkatkan profit mereka menjadi 13 yang sebelumnya 10 ya. Sedangkan bisnis B ternyata dia cukup mengurangi biaya mereka sebesar 3,5%. Nah, dengan mengurangi biaya mereka 3,5%, profitnya sudah naik nih jadi 13 sesuai targetnya mereka. Nah, ternyata kan tidak perlu ya bukan tidak perlu ya. Maksudnya dengan memberikan perhatian khusus di biaya, kita bisa memberikan pertumbuhan profit yang maksimal ya, seperti judul webinar sore hari ini. Nah, apalagi kalau kita gabungkan antara A dan B tadi ini. Jadi kita kembangkan revenue-nya, tapi expense-nya kita jaga stabil. Nah, maka growth-nya akan menjadi meningkat berkali-kali lipat menjadi 70%. Ini ya, contohnya. Itulah pentingnya kita mengelola pengeluaran kita ya. Nah, oke nih kita sudah tahu nih pengeluaran kita ini perlu dikontrol, perlu kita kelola. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak punya datanya? Kayak tadi Pak Alvin bilang, Pak Manuel bilang, yang paling males itu kalau kita mencatat pengeluaran. Nah, itu.
coba ini ya, kita coba, padahal itu penting ya. Nah itu sekarang caranya gimana? Nah caranya seperti ini. Nah ada istilah yang kita kembangkan bersama itu, istilahnya BCMC ini, BCMC. Apa ini? BCMC ini salah satu metode yang kita juga aplikasikan di software kita ya, di Codetrip ini untuk membantu proses pencatatan pengeluaran dan pengelolaan pengeluaran. B yang pertama itu budgeting. Jadi budgeting ini perlu kita lakukan berdasarkan masing-masing kategorinya. Jadi pengeluaran kita kan banyak ya. Mungkin juga bisnis satu dengan bisnis yang lain itu pengeluarannya bisa beda-beda. Nah, kita harus kelompokkan dulu nih supaya enak gitu. Misalnya kalau kita makan bersama customer, itu masuknya nanti kategori uang makan misalnya. Terus kita mungkin bayar listrik, bayar air, masuknya kategori utilities misalnya gitu. Nah, masing-masing kategori itu kita bisa berikan angka budgetnya, bisa dibudget per masing-masing kategori. Berapa budgetnya? Bisa juga dengan kita melihat historis pengeluaran kita selama sebelumnya, mungkin setahun atau 3 bulan terakhir, kita ambil rata-ratanya di situ. Itu kita set sebagai budget kita. Nah, kemudian yang kedua masih budgeting juga, itu kita bisa juga lakukan budgeting terhadap per pegawai kita. Jadi kan nggak lucu nih, kita sudah set nih sudah kita set budget per kategorinya tadi ini, uang makan berapa, listrik, air berapa dan sebagainya, gaji pegawai berapa kita set. Tapi ternyata kok melebihi budget dan kita tidak tahu nih penyebabnya apa. Nah, itu. Nah, supaya kita bisa tahu penyebabnya apa, yang muncul pengeluaran besar dari mana, nah itu kita bisa budget per pegawainya juga. Apalagi kalau bisnis kita ini sudah memiliki banyak pegawai juga, itu sangat penting ya. Sangat penting untuk bisa set budgetnya itu. Nah, kemudian C. Setelah B tadi C ya. C-nya itu catat pengeluaran. Nah, ini yang menjadi penyakit kita semua. Saya sendiri juga sebenarnya. Jadi mencatat pengeluaran itu memang pekerjaan yang membosankan gitu ya. Nah, makanya itu dari kita coba bantu develop salah satu cara supaya catat pengeluarannya bisa cukup lewat WA saja. Jadi cukup foto notanya, kemudian kasih keterangan di bawahnya, kirim, sudah masuk, selesai. Jadi sudah kecatat. Nah, kalau gini kan, ya kalau chattingan sih saya suka ya, tapi kalau catat pengeluaran kan mungkin beda ya. Nah, karena kita masukkan catat pengeluaran ke sistem WA ini, catat secara chattingan, maka akan menjadi lebih mudah gitu. Lebih mudah dan user friendly. Nah, kemudian untuk M dan C-nya ini jadi satu, monitor dan kontrol. Jadi budgeting, catat, monitor dan kontrol. Nah, bagaimana cara kita memonitor dan kontrol? Ya pertama tadi kita harus cek dulu budgetnya kan. Nah, realisasinya ternyata kalau misalnya lebih besar dari budgetnya, berarti ada sesuatu yang salah nih, harus kita lakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita bisa menginput, mencatat tadi secara real time, seperti tadi juga disinggung Pak Alvin dan Pak Manuel, kita kalau bisa catat secara real time itu, kita bisa nih, sebelum bahkan pengeluarannya itu melebihi budget, kita sudah bisa antisipasi dulu nih. Kita sudah bisa antisipasi atau kita bisa melakukan tindakan preventif ya, sebelum nanti melebihi budget. Jadi dengan melakukan BCMC itu kita bisa mengontrol pengeluaran kita. Yang dampaknya apa? Nah, dampaknya adalah kita bisa memenangkan kompetisi dengan efektif. Maksudnya apa nih? Gini. Nah, kita bisa lihat nih grafik di sebelah kanan ini ada grafik ya, seperti siklus ekonomi, siklus bisnis kita itu ada pada saat kita di atas, pada saat kita di bawah gitu ya. Nah, pada saat di atas, oke nih mungkin kita senang-senang nih. Tapi pada saat di bawah, wah ini yang harus kita perhatikan. Nah, gimana caranya supaya kita pada saat di bawah itu, kita juga bisa bertahan dan grafiknya menjadi seperti yang warna putih ini gitu loh. Nah, jadi pada saat naik kita bisa berkembang dengan cepat, tapi pada saat ekonomi lesu, pada saat mungkin pandemi seperti ini, kita pada saat bermasalah secara menyeluruh, nah itu kita bisa bertahan sehingga turunnya tidak dalam, dan pada saat nanti ekonomi recover, pulih kembali, kita bisa ngegas lebih lagi gitu loh. Mungkin saya ambil contoh seperti ini ya, perusahaan saya sendiri di distributor spare part otomotif itu,
Kebetulan kompetitor kita pada saat corona ini ada yang tutup. Nah, kenapa mereka tutup? Mereka tidak mampu bersaing ya. Mungkin cash flow-nya kurang, pengelolaan biayanya juga kurang baik. Nah, karena mereka tutup, kita yang pada saat pandemi ini masih memiliki dengan cash flow yang cukup, kita beli kompetitornya itu. Jadi sekarang kompetitornya itu menjadi anak perusahaan kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada saat nanti ekonomi recover, kita bisa ngegas lebih kencang lagi karena kita sudah punya aset-aset tambahan dari kompetitor yang kita beli tadi. Nah, itulah efek dari mengatur cash flow dan mengelola biaya tadi itu maksudnya. Nah, poin yang penting juga untuk kita perhatikan untuk bisa berkompetisi itu adalah juga meningkatkan produktivitas ya. Karena kita perlu mengevaluasi proses bisnis kita. Jadi kalau kita pengen unggul mungkin 1 atau 2 langkah lebih daripada kompetitor kita harus bisa mengerjakan sesuatunya tuh lebih cepat ya, lebih produktif gitu. Coba kita ambil contoh aja, proses simple aja nih. Proses dari poin 1 sampai ini ada 7 proses ya. Ini ada proses, oke, perusahaan kita ada kebutuhan untuk pembelian alat. Nah, proses pembelian alat ini kita mau delegasikan ke pegawai kita, karena kalau kita kerjakan sendiri semua ya susah juga ya. Kita mau besarkan, kita mau berkembang jadi tidak bisa bergerak kalau kita semua kerjakan. Nah, misalnya nih, oke, ada kebutuhan pembelian alat. Step berikutnya, oke, cek harga alat. Step berikutnya, kita berikan uang ke pegawai untuk membeli. Nah, step berikutnya, pegawai pergi membeli alat. Step berikutnya, oke, setelah pegawai membeli alat, pegawai menyimpan nota pembelian. Step berikutnya, pegawai memberikan alat dan menunjukkan notanya kepada kita. Dan yang terakhir, kita catat sebagai pengeluaran. Ini total 7 step. Bandingkan dengan proses yang kedua. Ini totalnya menjadi cuma 5 step. Loh kok bisa? Nah, gini, karena yang 1, 2, 3 ini sama semua ya. Dari ada kebutuhan pembelian, cek harga, kemudian berikan uang ke pegawai, itu sama. Yang membedakan ada di step keempat ini. Karena pada saat pegawai membeli, dia sekaligus menginput data dan memfoto nota yang sudah langsung masuk ke sistem seperti yang tadi saya sampaikan itu. Jadi, dengan kata lain, step keempat ini mengeliminasi step yang ini, yang nomor 5 ini, dan nomor 7. Jadi, terakhir ya sama ya, memberikan alat dan menunjukkan nota. Jadi, dari 7 step, kita bisa optimalisasi menjadi 5 step. Misalnya itu ya, ini yang sederhananya aja. Tapi, di proses-proses bisnis kita yang mungkin semakin banyak pegawai yang kita pekerjakan, semakin kompleks proses bisnis kita, itu kita harus memerlukan waktu untuk mengevaluasi proses bisnis kita. Karena dampaknya juga nanti kepada output ya, kepada apa yang kita jual. Kalau misalnya sehari kita bisa menjual 10.000 piece katakanlah, dibanding kita sehari bisa menjual 1.000 piece, pasti lebih akan menang yang 10.000 piece, seperti itu analoginya ya. Nah, mungkin saya tutup pemaparannya dengan menganalogikan dengan F1, Formula One. Jadi di Formula One itu kan pasti ada pemberhentian ya di pit stop ya. Kalau kita lari terus, kita jalan terus, pada akhirnya malah kita kalah. Jadi kita harus memberikan waktu sejenak untuk mengevaluasi proses bisnis kita. Baru kalau kita sudah menemukan yang optimal, kita bisa jalan lagi atau lari lagi lebih kencang lagi. Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kita melakukan segala sesuatunya manual mungkin sekarang, nah mungkin dengan bebas akuntansi, dengan GoTrip, kita semua bantu digitalisasi untuk supaya lebih cepat. Nah, untuk yang terakhir, untuk evaluasi kita masing-masing, mungkin bisa dicoba jawab pertanyaan ini sendiri ya. Atau kalau mau sharing juga boleh sih, nanti mungkin dibantu Pak Manuel. Pertanyaan yang nomor 1 sampai 5 ini. Kalau jawabannya banyak tidaknya, berarti kita perlu melakukan sesuatu. Tapi kalau ini sudah ya semua, ya berarti Anda sudah berada di jalan yang benar. Istilahnya seperti itu. Kira-kira mungkin begitu. Pak Manuel, terima kasih waktunya. Mungkin materinya sampai itu saja ya. Oke. Masih semangat semua Anda ini. Semangat dong Pak. Oke. Semangat. Di sini kita
para peserta itu adalah para pebisnis yang everyday harus semangat, Pak. Kalau pergi Oke, ketemu hari Senin, Pak. oke. Monday is money, Pak. Oke, oke, oke. Bagi teman-teman yang ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat ya. Pak Beni, ini pada saat Bapak menjelaskan, di sini ada satu nih pertanyaan yang dari Syamsyah. Oke. Assalamualaikum, Pak. Saya Syamsyah dari Aceh. Aceh Besar, mau tanya, gimana cara saya mau mengembangkan usaha saya, sementara saya ada kendala di modal? Jujur aja, Pak, permintaan lebih banyak daripada produksi. Tolong, apa nih? Wait. Tolong solusinya, Pak. Terima kasih. Oh iya. Baik, selamat sore dengan Ibu Syamsiah ya. Ya, Syamsyah. Ya. Sebenarnya bisnis itu banyak cara ya Bu ya. Oh ini saya sudah nggak share screen ya. Oke. Sebenarnya banyak cara ya. Mungkin bisa juga dengan modal, tapi bisa juga dengan koneksi Bu. Jadi kita bisa, ini kalau Ibu bilang tadi permintaan lebih banyak daripada produksi ya. Nah, mungkin kita bisa gini, kita bisa katakanlah Ibu Syamsiah punya koneksi temannya Ibu yang bisa membantu di sisi produksinya Ibu. Bisa kita ajak kerjasama. Jadi koneksinya Ibu kita ajak kerjasama. Oh, Pak Manuel misalnya koneksinya Ibu. Pak Manuel boleh nggak bantu produksi di sisi item ini? Oke, nanti kita bagi hasil dari hasil penjualan kita. Nah, di sisi itu kita bisa optimalkan proses produksi kita gitu. Jadi tidak perlu dengan modal yang banyak, tapi dengan koneksi itu juga bisa membantu gitu. Kalau ada modal juga lebih bagus ya. Modal pun juga bisa dari berbagai macam cara ya. Kalau mungkin saya nggak salah juga mungkin dari buku pintar bisa bantu dari sisi pemodalan juga ya kalau nggak salah. Mungkin nanti Pak Manuel bisa menjelaskan lebih lanjut. Kira-kira seperti itu sih jawabannya. Oke, mungkin kalau dari sisi buku pintar buat Ibu Syamsyah, jadi ada banyak hal Bu sebenarnya yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi si Pak Beni juga sebutkan dari sisi teknis bagaimana tanpa kita mencari modal di luar, tapi melainkan kita mencari partner untuk bisa menjalankan sebuah orderan gitu ya. Baik kita kerjasama dengan pihak supplier. Bantuannya. Gimana Ibu? Alhamdulillah, makasih jawabannya. Udah cukup puas saya dengarnya. Iya sama-sama Bu, makasih Bu. Selamat sore. Ya. Ibu dari Lunas ya Bu ya? Hah? Dari platform Lunas bukan ya Bu ya? Saya dari Aceh Besar, Pak. Oh bukan dari UMKM naik kelas ya Bu ya? Oh, dari UMKM. Oh ya. UMKM naik kelas. Oke. Selamat datang ya Bu, semoga bermanfaat. Ya, yang kedua, seandainya tentang mengenai modal, sebenarnya Ibu atau UKM ya di Indonesia itu bisa mengakses permodalan untuk pembiayaan, tapi yang lembaga non perbankan. Memang caranya itu lebih sedikit kompleks karena tidak menggunakan jaminan aset, kolateral aset atau kayak mesti naruh surat tanah, enggak. Tapi lebih cenderung ke dokumen. Dokumennya apa aja? Dokumen usaha, kemudian dokumen laporan keuangan, kemudian kalau ada dokumen kayak purchase order atau kayak orderannya atau tagihan, surat tagihan, itu bisa kok diagunkan. Nanti buku pintar akan bantu itu. Jadi tinggal di define aja, ditentukan aja kira-kira apa sih yang mau dibutuhin secara uangnya berapa, kira-kira apa yang bisa disupport dari secara dokumennya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut untuk one-on-one untuk hal kayak gini. Oke, saya lanjut nih. Ini kebetulan ada lagi pertanyaan lagi. Oh, Atta Lastil bilangnya nyimak dan semangat. Wah, terima kasih Pak. Ada lagi salam kenal dari Aceh, Pak Yoga, salam kenal. Oke, ini ada lagi. Izin bertanya Pak, untuk penentuan growth, kenaikan revenue, dan pengurangan expense tadi dasarnya apa Pak? Penentuan growth. Oke, mungkin maksudnya gini ya, yang dimaksud growth itu kan pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan itu kita harus paling tidak punya dua waktu. Waktu sekarang dan waktu masa depan, atau waktu sekarang dan waktu masa lalu ya. Itu yang disebut growth. Kalau cuma satu waktu, ya itu kita nggak bisa tahu growth-nya berapa kan. Jadi penentuan growth-nya itu ya
kita harus tahu nih, oke, kita set dulu jangka waktunya. Misalnya kita mau melihat growth kita selama 6 bulan atau selama 1 tahun. Nah, itu terserah dari bisnis masing-masing ya, bisa beda-beda. Nah, untuk kenaikan revenue, untuk pengurangan expense-nya berapa, ya itu memang harus dari masing-masing ya, dari masing-masing bisnis juga. Penentuannya berapa. Cuma yang menjadi poin penting, harus ada 2 timeline tadi itu. Karena kalau 1 timeline kita tidak bisa menganalisa growth pertumbuhannya. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin kalau bisa diperdalam lagi pertanyaannya lebih detail mungkin ya. Maksudnya mungkin apa saya salah jawab atau gimana? Oke, mungkin kalau apa namanya dari Pak Tongga atau Ibu Tongga Firmari mau bisa direct bertanya, mungkin bisa Ya, mungkin boleh lebih enak kalau diskusi ya. Mungkin bisa di Oke. on cam. Terima kasih Pak Beni, Pak Manuel untuk kesempatannya. Silakan Pak. Oke. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung lagi. Ya, wah Baik. ini Pak. Jadi gini, salam kenal Pak Manuel, Pak Beni. Salam kenal. Ya, jadi pada dasarnya sih tadi penjelasan lumayan menjelaskan, tapi yang saya masih ingin gali lebih dalam lagi, karena kan expense itu kan juga kita harus menentukan nih supaya tidak mengganggu yang sudah berjalan operasional. Karena kan pasti pengurangan expense tadi ada pengaruhnya ke sana gitu ya, ke masalah operasional. Lalu juga untuk revenue sendiri kan kita juga menentukan growth-nya itu tadi sudah dijelaskan melalui 2 timeline. Nah, 2 timeline itu pasti masa lalu dan saat ini kita mau seperti apa. Nah, untuk growth itu pasti ada aspek-aspek tertentu yang mesti kita pertimbangkan. Nah, itu sih sebenarnya yang saya mau coba gali kira-kira apa. Gitu. Mungkin menjawab dulu dari yang sisi expense tadi. Nah, Ya, untuk expense itu apakah Pak Tongga sudah mempunyai pencatatan yang bagus? Maksudnya makanya kalau kita tidak mempunyai pencatatan yang bagus, kita bingung nih mau mulai dari mana gitu. Karena kita kalau tidak punya pencatatan datanya sih kan. saya Kalau sudah ada kalau lebih pencatatan bagus. rata-rata saya sudah ada, tapi mungkin lebih ke kayak COGS aja sih Pak, COGS atau HPP ya kita sebutnya, sama nanti pengeluaran-pengeluaran yang buat operasional toko biasanya kita masukin semua, kayak mungkin nanti ada kebutuhan buat pegawai beli bahan baku atau apa kayak gitu sih. Nah, itu yang harus dilihat detailnya dulu, yang terutama yang operasional sih. Kalau yang COGS kan berhubungan langsung dengan penjualan. Nah, kalau yang operasional Betul. itu yang bisa kita analisa lagi di situ gitu. Nah, operasional itu kan juga nanti dibagi kategorinya. Ada yang tadi kayak misalnya gaji pegawai, ada yang bisa nanti misalnya listrik atau air atau apapun ya. Atau mungkin di situ mungkin ada biaya marketing juga. Nah, itu bisa juga. Nah, terutama yang biaya marketing itu biaya marketing kita bisa budget juga itu. Kalau budget, ya itu mungkin kita tentukan dulu nih, misalnya bulan ini kita budget sekian. Nah, hasilnya seperti apa? Ternyata hasilnya, tidak sesuai. Bisa ada 2 cara. Bulan depan kita tingkatkan budgetnya, atau kita tetap pertahankan budgetnya, tapi kita ganti cara marketing yang lain gitu loh. Nah, tapi paling tidak kalau sudah ada datanya itu kita bisa ini sih, analisa lebih dalam lagi sih, seperti itu kalau untuk yang di sisi biaya. Atau ada rumusan tertentu nggak sih Pak, kira-kira misalnya dari revenue yang kita hasilkan itu berapa persen harus kita alokasikan buat operasional segala macam itu? Oh, itu nggak ada sih, karena beda bisnis, beda ini sih, beda apa. Cuma kalau kemarin saya sempat belajar itu biasanya saya mengalokasikan untuk biaya marketing itu 15% dari omset. Itu sih mungkin yang bisa diterapkan. Jadi kalau kita omsetnya memang naik tinggi, ya udah kita semakin expand lagi marketingnya gitu loh, secara bersamaan. Kalau dari sisi yang penjualan tadi pertanyaannya apa ya Pak ya? Tadi lupa saya. Kalau sisi penjualan kan untuk penentuan growth itu pasti dari tadi marketing ya. Marketing makanya tadi udah cukup dijelaskan dengan adanya omset tadi kita tentukan 15%. Kita tentukan efektif atau tidak dengan marketing tersebut. Kalau misalnya itu kan juga bisa kita tentukan lah kira-kira growth-nya berapa. Tapi kalau dari sisi penjualannya mungkin lebih ke apakah dari produknya itu sendiri harus kita
naikkan keuntungannya untuk kita mendapatkan revenue yang kita mau, atau kayak gimana Pak? Kalau Karena kan boleh tahu faktor-faktornya juga produknya apa ya, banyak. Pak, ya? Kalau saya jualan jus sih Pak. Oh, ya itu bisa macam-macam sih. Jadi produk dari inovasi di sisi produk itu bisa, atau ya itu kembali tadi kan sebenarnya yang penting itu cash ya. Profit itu sebenarnya nomor 2. Nah, kalau kita bisa nego dengan bahan bakunya itu bisa kita efektifkan, mungkin dengan harga jual yang sama, secara nggak langsung akan mengakibatkan profit yang lebih besar gitu loh. Ininya. Belum tentu di sisi produk ya. Mungkin apa namanya, bahannya sama nih, cuma kita dapat harga yang lebih murah, kan itu sih bisa juga tuh. Atau bisa juga nih kita improve, coba varian-varian lain, misalnya jus jambu, jus apa yang lain gitu misalnya ya. Itu memang beda-beda sih kalau itu ya, tergantung penangkapan dari customer-nya gitu. Oke. Semoga menjawab ya, Pak Tongga. Kira-kira Oke, gitu. terima kasih informasi Pak Benny. Pak Manuel cukup menjelaskan. Oke. Sama-sama Pak, terima kasih. Iya, terima kasih sangat banyak menjelaskan ini. Ya. Saya mau lanjut nih, Pak Benny. Ya, boleh. Kebetulan kan tadi udah diskusi memaparkan tadi itu materinya, tapi ada slide-slide tertentu yang memperlihatkan sebuah tampilan software, Pak. Dari slide-slide tersebut kan memang benar ya, manfaat pengelolaan cash dan pengelolaan itu besar banget ya manfaatnya kalau kita kelola dengan baik. Nah, tadi itu ada software tuh, Pak. Software apa tuh yang kita bisa pakai untuk bisa membantu mengelola? Yaitu software yang kita ya, Cotrip itu. Itu sebenarnya web based ya, jadi bisa diakses melalui web. Nah, ini mungkin bisa coba diminta tolong adminnya untuk share aja linknya. Itu kalau untuk perorangan kita buat free, jadi bisa dipakai selamanya free. Nah, cuma kalau untuk perusahaan nanti itu ada biayanya, kita charge per bulan tuh ya nggak mahal sih, 30.000 per bulan per orang. Nah, mungkin bisa dicoba aja, diklik linknya yang itu ada ya, sudah muncul ya. Itu kalau mau coba bisa diklik aja, langsung coba aja itu. Itu bisa mencatat pakai WA itu bisa. Oke, berarti pencatatan bisa dipakai WA ya, Pak ya? Bisa. Oh, oke, I see. Jadi cara pakainya itu adalah kita daftar, kemudian kita istilahnya sign up, ngisi data diri, kemudian kita boleh menggunakan software ini dengan bantuan WhatsApp untuk inputnya ya. Iya. Oke, menarik banget teman-teman. Teman-teman juga bisa nyoba ya dari software dari Cotrip untuk bisa membantu tracking dan pengelolaan juga untuk biaya-biaya ya untuk teman-teman punya bisnis. Oke, nggak terasa nih udah lewat Pak sebenarnya karena antusias yang begitu banyak. Ini ada teman-teman, pertanyaan satu nggak apa-apa? Mana nih? Mana? Pak Abdillah Fatur. Abdillah Fatur. Oh, ada satu lagi ya. Oke. Ini mengenai branding ya. Strategi branding gagal, bagaimana cara memperbaikinya. Mungkin Pak Benny, apakah mau coba menjawab untuk pertanyaan yang ini? Boleh sih. Jadi boleh. kalau memang gagal, kalau menurut saya memang karena gagal ya tidak, ya sudah kita ganti branding yang lain gitu loh. Tidak perlu branding yang lama diperbaiki gitu loh. Karena kan sudah gagal kan. Sudah gagal ya sudah. Maksudnya brandingnya tidak usah kita bertahan dengan branding yang gagal itu. Kita rebranding, lebih rebranding dengan branding yang baru gitu loh. Jadi mungkin pemikirannya bukan memperbaiki yang sudah gagal itu ya, tapi ya sudah yang gagal malah karena nggak jalan ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau kita rebranding kan lebih bisa mengetes, kita bandingkan nih yang kita anggap gagal sebelumnya dengan rebranding yang baru ini apakah sesuai gitu loh. Apakah lebih cocok yang rebranding yang baru gitu kira-kira. Oke. Jadi kalau yang sudah lama ya kita belajar dari situ lalu kita mencoba membuat yang baru gitu ya. Oke, menarik. Pak, ini ada satu lagi link untuk konsol nggak bisa dibuka. Kenapa? Ada kendala, makasih. Mungkin coba dicek dulu untuk tim IT, bisa dibantu ya. Ya mungkin nanti aja ya. Kalau itu mungkin teknis, mungkin one on one aja nanti. Oke. Kali ini kita kan banyak orang ya. Oke.
Teman-teman, karena nggak disangka-sangka banyak juga ya yang hadir dan cukup banyak bisa memberikan pertanyaan. Saya mau reminder kembali teman-teman untuk bisa mengisi dari Google Form-nya tadi. Mungkin tim dari operator bisa dikirimkan lagi di chat. Tolong dikirimkan jawaban-jawaban untuk feedback-nya itu ke kami, dan juga situ ada pertanyaan yang memang sedikit menanyakan tentang apakah teman-teman punya masalah dalam bisnisnya. Ya, coba dibantu untuk dijawab sehingga kami bisa mengerti problem apa sih yang teman-teman tuh hadapin di bisnis masing-masing. Oke, sebelum menutup nih kita ada sesi foto nih. Teman-teman mungkin boleh ya bisa on cam. Kita pengen bisa ngelihat teman-teman juga sekaligus bisa kenalan. Oke, bisa di off on cam semuanya, teman-teman. Kita akan coba berfoto. Oke. Oke, saya akan berhitung sampai 3. Nanti kita akan ada foto 5 kali karena saya akan coba buat lebih banyak untuk dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ulang lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke. Waduh, antusiasnya lumayan ya. Masih ada 3 kali, sabar ya. Masih ada 3 kali lagi. Sebentar. Oke, wait. Oke, satu lagi ya. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, itu cukup sudah. Terima kasih teman-teman buat kehadirannya. Kita akan tunggu teman-teman punya dari masukan atau feedback-nya. Nanti kita akan coba follow up dari masalah-masalah yang teman-teman punya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir dan bisa memberikan waktu luangnya untuk mengikuti webinar ini. So, semoga kita bisa ketemu lagi di webinar berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. 11.000. Hai.